Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semuanya. Siang ini hari ini tanggal berapa? 30 September 2025 ya. Kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Andi Syarifuddin dan Anang Lovong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau onrahmetidat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu yang perlu kami sampaikan. Kalau teman-teman media ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dengan Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media semuanya ya. Sedikit saya tambahkan bahwa terkait masalah rilis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya, bahwa siapa yang tergugat, siapa turut tergugat, tentunya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu. Dan poin-poin atau dalam istilah hukum disebut apa yang dimohonkan itu tentunya kan sudah tahu ya, bahwa ada kerugian materi ya, dan ada kerugian imaterial. Tentu teman-teman wartawan semuanya sudah tahu ya, bahwa ada kerugian material ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya. Itu pokok poinnya ya, gugatan itu seperti itu. Nah, memang saya kembali memperjelas ya, bahwa secara kebetulan kantor kami lah yang diminta untuk menangani perkara perkara perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum ya, bukan seperti apa yang kita ketahui bersama di beberapa media bahwa ini adalah gugatan uang prestasi. Ini perlu saya pertegaskan ya, bahwa ini bukan gugatan uang prestasi ya. Nah, adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ini konteks perdata ya, seperti itu. Oke, mungkin Sindu ada mau ditambahkan? Ibu Sinda, cukup ya. Kalau begitu kembali ke rekan saya Pak Maruli. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi jelas teman-teman semuanya ya, bahwa gugatan yang kita layangkan itu bukan gugatan wampres, tapi gugatan perbuatan melawan hukum atau 1365, bahasa hukumnya namanya onrahmetidat ya. Ada kerugian material, imaterial, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi ya. Nah, nanti kita tunggu prosesnya, ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, mulai dari persidangan pertama, terus kemudian mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022, proses
mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Mungkin demikian. Bang, gugatan perbuatan melawan hukumnya apa, Bang? Oke, nah sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Bang, yang rekaman bukannya sudah dilaporkan illegal access ke ranah pidana, Bang? Oh ya, itu saya kira kan dua hal yang berbeda. Kalau bicara pidana, saya tidak punya kompeten untuk menjawab itu. Tapi saya hanya bicara terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum nomor 1000/PDT/2025. Bang, besok itu kan sidang perdana untuk kontestasi. Tanggal 8 itu sidang perdana untuk PMH-nya, Bang. Oke. Itu yang kami dapat soalnya, Bang, dari website pengadilan sendiri, Bang. Oke. Jadi sebenarnya gugatan Wampres itu nanti Pak Bang Andi yang akan menjawab itu ya. Karena ketika kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, saya tidak tahu terkait dengan adanya gugatan Wampres. Silakan Bang Andi. Ya, baik, rekan-rekan ya. Begini, bahwa memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan uang prestasi itu. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti sehubungan kata Bang Fahmi lagi sakit. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya, bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya uang prestasi ya, karena semua prestasi sudah dilaksanakan. Justru kami melihat bahwa di sini adanya perbuatan melawan hukum